Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Allah yang maha besar. Musim bisa berganti, namun setianya selalu menyertai. Mari saya mengajak kita semua yang telah mengalami penyertaan Tuhan. Hari ini kita menaikkan sebuah pujian yang mengingatkan kita tentang kebesaran setia Tuhan dalam hidup kita. Besar setiamu.
Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa, kesalahan yang kita perbuat. Kita mengakui Tuhan yang kudus dan yang bertahta di dalam hidup kita. Saya berikan jemaat untuk mengambil waktu di hadapan Tuhan sejenak. Ya Allah yang rahmani, kami datang kepadamu kembali di hari Minggu pertama di bulan Juni ini. Kami datang menyembah-Mu dengan puji-pujian kami. Kami datang menyembah-Mu dengan persembahan kami. Kami datang menyembah-Mu karena Engkau adalah Tuhan, Sang Pencipta semesta, Tuhan Sang Penebus, dan Engkau Tuhan Sang Pemelihara dan Penghibur yang kekal dan abadi. Sebab itu sebelum kami lebih jauh masuk ke dalam penyembahan kami ini, mohon kiranya sekali lagi Engkau mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, pribadi lepas pribadi. Kami mengakui bahwa kami ini orang yang berdosa, yang butuh pengampunan-Mu ya Bapa. Kami mengakui kegagalan kami melakukan apa yang Bapa kehendaki. Kristus sudah menebus kami dari penjara dosa yang membelenggu diri kami, tetapi kami melukai hati Bapa dengan tidak taat pada keinginan-Mu, tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami karena firman-Mu sendiri yang berkata bahwa jika kami mengakui dosa dan pelanggaran kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami. Kami yakin Engkau Bapa yang baik, yang sekali lagi mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan pengampunan yang Engkau berikan itu, hati kami bergairah untuk menyembah-Mu. Hati kami bersuka cita untuk memuji Engkau. Jiwa kami bersorak-sorai meninggikan Engkau yang maha agung dan mulia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hormat Saudara terkasih, pada saat manusia mengalami badai dalam kehidupannya, biasanya kita akan mencari tempat perlindungan. Namun bagi manusia rohani, bagi kita yang sudah percaya di dalam Tuhan, kita tidak mencari apa yang bisa melindungi kita, apa yang bisa menolong kita, tetapi kita datang kepada siapa, kepada pribadi yang bisa menolong dan melindungi kita. Saudara, pujian berikut ini adalah deklarasi iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang terbukti melindungi kita. Mari kita puji Kristus, gunung batu perlindungan kita. Semesta, Tuhanlah perlindungan.
siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat perlindunganmu. Percayalah dan batu padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, karena anugerah-Nya besar bagi kita. Kita akan menikmati firman Tuhan bersama yang akan dibawakan oleh Pendeta Nikanor Nangaro. Kita naikkan bait yang ketiga. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hidupku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan hadir menyertai kita. Dia tidak pernah terlelap dan Dia tidak pernah lelah untuk menyertai kita. Kita sudah memasuki bulan yang ke-6. Hari demi hari kita merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemampuan dan pengharapan yang Allah berikan. Itulah yang kita syukuri. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Kita memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami sudah memasuki bulan yang ke-6. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kekuatan penghiburan, kemampuan, sukacita dan pengharapan, kasih dan iman Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena lewat puji-pujian yang telah kami naikkan, Engkau telah meneguhkan tentang Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Ampuni kami dalam semua dosa kami, sucikan dan layakkan kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan telah mengampuni dan Engkau hadir di tengah kami, baik di tempat ibadah ini maupun di tempat seluruh umat-Mu, jemaat GPMRI, di mana saja mereka berada, khususnya di rumah mereka. Kiranya hati kami sungguh-sungguh hanya tertuju pada Tuhan, untuk kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam tempat keadaan apapun, tidak akan mengubah akan kualitas perjumpaan ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Allah yang memberi kami hikmat, yang mengajar kami melalui firman Tuhan, yang menyatakan kesalahan dan memperbaiki perilaku kami, bahkan menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah berapa lama lagi? Ini sebuah pertanyaan dan ini sebuah pergumulan. Tema ini menggambarkan satu pergumulan hidup. Mungkin pergumulan ini bukan saja pada zaman Habakuk, kurang lebih tahun 600-an sebelum Yesus lahir, tapi pergumulan yang sama dan pertanyaan yang sama pun masih juga ada bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan ini memang tidak bebas dari pergumulan. Mengapa kita selalu ada pergumulan? Karena ada kebutuhan. Ada 3 kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, makan minum, uang, pakaian, dan kebutuhan jasmani lainnya. Yang kedua, kebutuhan akan pikiran, perasaan, yaitu jiwa kita. Kita membutuhkan pikiran yang tenang,
Kita membutuhkan perasaan yang dikasihi dan disayang, perasaan yang tenang, dan juga kita punya keinginan ya kepada kebenaran. Karena banyak orang keinginannya mau yang baik tapi dilakukannya yang jahat. Dan yang ketiga adalah kebutuhan rohani, kebutuhan iman kita. Jadi itulah 3 kebutuhan itu ada di dalam pergumulan kita. Dan kebutuhan-kebutuhan ini tidak semata tunggal, artinya ditentukan oleh diri kita, upaya kita, tetapi selalu berkait dengan yang lain. Ya, terkait dengan keterbatasan diri kita, ketidakmampuan diri kita, terkait juga dengan orang lain, orang di sekitar kita atau keluarga kita, atau orang-orang yang ada di tempat di mana kita bekerja. Dan kebutuhan itu juga terkait dengan situasi politik, kebijakan pemerintah, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya berkenaan dengan ekonomi. Dan juga ditentukan oleh cuaca, hujan dingin atau panas, itu juga menentukan, mempengaruhi kebutuhan kita, dan di sanalah terjadi pergumulan itu. Saudara-saudara, di dalam melihat kebutuhan, Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 38, dia berkata begini, pada akhir zaman, orang itu akan makan, minum, dan kawin dan mengawinkan. Jadi makan, minum, dan kawin mengawinkan, salah satu kebutuhan yang dikejar oleh manusia yang tidak mengenal Allah. Kebutuhan ini sebenarnya kebutuhan yang Allah sudah sediakan, tetapi karena mereka tidak mengenal Allah, iblis bekerja di dalam kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga mereka diperbudak oleh kebutuhan itu sendiri. Dan mereka tidak akan menikmatinya, karena mereka berada di dalam perhambaan kebutuhan itu. Nah, bagaimana kita dengan orang Kristen? Kita sebagai umat yang memiliki atau dimiliki oleh Bapa di surga. Bapa yang memiliki segalanya, yang sudah berjanji, kita tidak boleh khawatir karena di surga telah disediakan seluruh kebutuhan kita. Inilah pengajaran Tuhan dalam hal kita berhadapan dengan namanya pergumulan karena kebutuhan. Tapi di dalam hal ini kita seringkali juga menjadi tegang karena banyak orang Kristen akhirnya juga masuk di dalam sisi gelap daripada iman itu. Bahwa dia memang butuh Tuhan, tapi lama-lama dia memanfaatkan Tuhan untuk kebutuhannya. Ketika kita sudah bergeser di sana, maka ketika doa dan upaya kita tidak berhasil, kita mempertanyakan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini? Antara kebutuhan kita, kepercayaan kita tentang Bapa yang menyediakan segalanya, dengan fakta bahwa di dalam memenuhi kebutuhan, tidak semuanya Tuhan menjawab kita. Di sini kita akan melihat apa maksud Tuhan ketika kita berada di sini. Mari kita melihat pergumulan Nabi Habakuk. Apa yang menjadi pergumulan dia? Saya akan baca pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Dari sana kita akan melihat apa yang menjadi pergumulannya. Berbunyi demikian, pasal 1, 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan, pertikaian terjadi.
Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, apa kebutuhan di sini yang diperjuangkan, yang diteriakan oleh Habakuk kepada Tuhan? Adalah pentingnya keadilan. Dia melihat hukum itu terbalik. Tidak beda dengan kita, Bapak Ibu. Zaman dunia yang sudah berdosa, dosa itu dari dulu sampai sekarang sama. Hari ini pun kita bergumul dengan namanya keadilan. Orang Kristen berteriak karena kita minoritas yang kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya kita punya hak untuk memperjuangkan kebutuhan kita. Oleh karena ketidakadilan ini yang dilakukan oleh pemimpin bangsanya sendiri, yaitu Yehuda. Sehingga timbullah satu sikap dari pemerintah itu sendiri, yaitu kebiadaban. Saya katakan kebiadaban karena terjadinya penindasan, ketidakadilan, dan kejahatan yang menimbulkan pertengkaran, perbantahan, dan perpecahan di dalam satu umat Yehuda yang disebut sebagai umat Tuhan. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia menyampaikan keluhan-keluhan ini kepada Tuhan. Dan Nabi Habakuk merasa begini, Tuhan sudah tahu dah kejahatan, tapi Tuhan kenapa enggak cepat-cepat menyelesaikannya? Keadaan begitu rusak, keadaan begitu memprihatinkan dan menyakitkan. Situasi bukan saja kehidupan sebagai umat, tetapi ekonomi dan banyak aspek lainnya yang telah menjadi rusak. Kalau kita memperhatikan, inilah Nabi Habakuk yang berani sekali menyampaikan pertanyaan kepada Tuhan. Dia mengatakan begini, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu. Penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara bisa gak berdoa seperti itu? Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak tolong saya. Tuhan tidak adil kepada saya. Apa kesalahan saya? Saya pernah bertemu dengan seorang bapak yang bergumul dengan kesehatannya. Ketika berjumpa dengan saya, dia berkata, apa dosa saya Tuhan? Saya salah apa? Kenapa saya begini? Saudara, itu sesuatu ungkapan orang yang beriman, yang wajar ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, dalam sistem dunia ini, dan juga di dalam kedagingan kita. Apa jawaban Tuhan? Jawabannya saudara di ayat 6. Perhatikan Tuhan menjawab bagaimana? Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Situasi begitu gawat, situasi begitu merisaukan, Tuhan jawabnya apa? Perhatikan Bapak Ibu, jawabnya adalah Tuhan telah memilih orang Kasdim, yaitu orang Babel, untuk menjatuhkan hukuman bagi bangsa yang terus-menerus didoakan oleh Habakuk. Tuhan menjawab bahwa dia sudah memilih orang Kasdim untuk melaksanakan hukuman Tuhan bagi bangsanya. Jawabannya tambah bingung, Bapak Ibu. Jawabannya membuat Habakuk
dia tidak bisa memahami jawaban itu. Dan mungkin dia merasa jalan keluar yang Tuhan berikan adalah jalan yang tidak tepat. Karena itu dia mengeluh, saudara. Ayat 12 mengatakan demikian, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku, yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Kenapa Habakuk tidak mau, sepertinya dia menolak jawaban Tuhan? Karena bangsa Kasdim jauh lebih jahat dengan bangsa Yahudi. Kenapa memilih bangsa yang lebih jahat, lebih berdosa? Menghukum bangsa ini yang dalam pandangan manusia mungkin lebih baik. Inilah Bapak Ibu seringkali kita tidak memahami jalan-jalan Tuhan. Kita bertalu-talu, kita berdoa, tapi jawaban itu tidak seperti yang kita harapkan. Disinilah akan diukur mana iman yang sejati. Mana iman yang sungguh-sungguh atau iman yang masih ada campur dengan kekafiran. Iman yang beriman kepada Tuhan ketika aku butuh. Iman yang beriman kepada Tuhan hanya untuk kepentinganku. Saudara, apakah kita bisa memahami mengapa kita selalu dibawa kepada jalan penuh pergumulan? Hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Dan inilah menjadi pergumulan kita. Bagaimana kita menyikapi jawaban Tuhan seperti ini? Apakah kita akan marah kepada Tuhan? Apakah kita akan kecewa dengan Tuhan? Dan kita akan meninggalkan Tuhan? Atau kita memilih, aku tidak akan berdoa lagi, aku tidak akan baca Alkitab. Aku tidak mau ngapa-ngapain lagi. Atau kita memang sengaja berpaling dari Tuhan dan pergi kepada dunia untuk mendapatkan jawaban di sana. Apa yang dilakukan oleh Habakuk, saudara? Ketika Tuhan menjawab berbeda dengan harapan. Ketika dia bergumul dengan keadaan yang begitu berat, dan dia berseru, bahkan dia mengadu kepada Tuhan, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak mendengar itu. Apa yang dia lakukan? Jawabannya adalah yang kita sudah baca tadi. Inilah satu sikap iman yang sejati. Dia berkata begini, sekalipun, ya pasal 3, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara sekalian, kalau kita melihat ayat 1 dari pasal 3 ini dikatakan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Kalau kita menyanyikan lagu ini, kita bersorak-sorai saudara. Tapi ingat waktu itu, mungkin Nabi Habakuk berdoa mencucurkan air mata karena kesedihannya. Dia meratap, tapi ratapan itu bukan karena ratapan kecewa terhadap Tuhan, yang tidak menjawab apa yang dia harapkan, tapi dia meratap karena Tuhan jauh lebih besar dari manusia yang terbatas. Tuhan jauh lebih besar dari pikiran kita. Dan saudara, apa yang digumuli di sini? Kalau kita sekarang seluruh dunia sedang berada di dalam kondisi ekonomi yang minus semuanya.
Tetapi kita masih bisa makan. Gojek masih jalan. Nasi bungkus, nasi kotak, apa semua masih jalan Bapak Ibu. Hal-hal tertentu bahkan aspek lainnya dari usaha itu juga berjalan. Tapi perhatikan kalimat seruan ungkapan iman dari Nabi Habakuk ini jauh lebih memprihatinkan dari kondisi kita. Pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini dampak ekonominya sangat besar Bapak Ibu. Mereka dapat uang dari mana? Dari zaitun, dari anggur, dari hasil ladang mereka, dari domba-domba mereka. Itulah kekuatan ekonomi mereka. Tapi saat ini mereka berada di dalam, semua itu berada di dalam sangat yang sulit. Tapi Habakuk boleh menaikkan ini sebagai pujian. Pujian ratapan. Saudara sekalian, apa dasarnya Habakuk itu? Sekalipun dia meratap, sekalipun dia tidak mengerti jalan Tuhan, dia tidak mengerti jawaban Tuhan, tapi dia tetap memuji Tuhan, mengungkapkan imannya. Ekonomi begitu buruk, makan pun mungkin begitu sulit bagi mereka, tapi dia tetap beriman. Apa dasarnya? Ada 3 Bapak Ibu. Ini menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 12, saya akan bacakan. Bagi Bapak Ibu yang membaca atau membawa Alkitab. Pasal 1 ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku, ya Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 1 ayat 1 dikatakan begini. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi ini satu pergumulan dengan Tuhan di dalam doa, tapi di dalam doa itu dia melihat sesuatu yang jauh lebih besar yang membuat dia sekalipun sulit, dia memuji Tuhan. Yang pertama adalah ia melihat pekerjaan Allah yang sudah lalu. Itu dasarnya, Bapak Ibu. Ia melihat dan berkata, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku, yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Apa yang membuat kita bisa bersukacita atau ada sukacita, ada kemampuan menghadapi situasi sulit? Yang pertama adalah melihat perbuatan tangan Tuhan yang sudah kita alami, masa lalu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Sehingga betapa pentingnya kita menengok ke belakang, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita pribadi, kita dengan keluarga kita, kita dengan pekerjaan kita, kita dengan urusan dan kebutuhan lainnya. Saya seringkali dikuatkan oleh masa lalu, apa yang Tuhan telah perbuat. Ketika saya berhadapan dengan banyak hal yang harus saya hadapi, dan pikiran ini tidak mampu untuk mengatasinya, saya selalu ingat, dulu saya di kampung, hidup membantu orang tua bertani, cari kayu bakar. Tapi hari ini saya ada di Jakarta. Siapa yang memindahkan saya dari sana ke sini? Siapa di Jakarta saya tidak jadi gelandangan. Saya tidak pergi ke rumah-rumah untuk mengemis saya makan. Bahkan saya di sini dibuat Tuhan sedemikian rupa dan aku pun akhirnya bisa kuliah. Saudara, hal-hal seperti ini penting bagi kita. Ketika kita menghadapi situasi yang pikiran kita tidak mampu untuk mencerna jalan Tuhan, yang pertama, ingatlah, lihatlah apa yang Tuhan telah kerjakan pada masa lalu. Yang kedua, pasal 2 ayat 20, Habakuk berkata demikian, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi.
dia mengajak umat, Tuhan itu ada di baitnya. Bait Allah atau kemah Allah itu gambaran Tuhan hadir di tengah umatnya. Perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi Tuhan itu hadir. Tuhan itu bukannya hadir dan orang bertanya di mana Tuhan itu. Tuhan itu hadir dan Rasul Paulus mengatakan Tuhan itu ada di dalam dirimu. Mendiami, yaitu roh Allah yang ada di dalam diri. Roma 8 ayat katakan kalau siapa tidak memiliki roh Allah, roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi Allah begitu dekat, Tuhan itu hadir, saudara. Rasul Paulus naik kapal ditempah oleh badai yang begitu luar biasa. Ketika dia bermaksud untuk pergi ke Italia, Roma, naik banding. Tapi perjalanan itu menjadi perjalanan malapetaka yang luar biasa. Dia naik kapal sebagai tahanan bersama dengan penjahat-penjahat tahanan lainnya. Dihantam oleh badai 14 hari lamanya. Mereka tidak makan, tidak minum. Di tengah situasi yang berat itu Tuhan datang kepada Paulus. Dan berkata kepada semua orang di kapal itu, silakan makan saudara-saudara. Nah, itu orang-orang itu udah lemas semuanya. Dia berkata, silakan makan. Kita tidak akan kecelakaan. Kita akan selamat. Kenapa? Tuhan telah datang tadi malam kepada saya, berbicara pada saya. Saudara, kadang perjalanan seperti Tuhan tidak ada. Tapi Tuhan itu ada. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Habakuk berkata Tuhan itu di baitnya. Dia ada bersama dengan kita. Dan Yesus berkata ingatlah. Nah ini kalau Tuhan berkata ingatlah. Memang kita harus ingat. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu dasar yang kedua kenapa Habakuk bisa memuji Tuhan di tengah hidup yang begitu berat dan sulit. Yang ketiga, pasal 3 ayat 8. Habakuk pasal 3 ayat 8 berkata demikian. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Atau terhadap laut kah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Bapak Ibu, apa yang dilihat? Yang dilihat oleh Habakuk adalah perbuatan Tuhan yang akan terjadi di depan. Tuhan akan datang naik kuda. Dan inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yang ditulis di dalam Wahyu pasal 19 tentang Kristus datang naik kuda. Kalau sebelumnya dia naik keledai membawa damai kepada Yerusalem. Tapi kedua kalinya dia akan naik kuda dan dia akan mendirikan kerajaannya dengan kekuasaannya. Dan di sana dia akan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang sombong, orang yang tidak beriman. 3 hal ini yang membuat Nabi Habakuk ini dia bisa mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, dia melihat karya Tuhan yang sudah terjadi. Yang kedua, dia sedang melihat Tuhan yang hadir saat ini. Dan dia sedang melihat yang ketiga, Tuhan yang akan datang mendirikan kerajaannya. Sekarang saudara, pertanyaan kita kembali, berapa lama lagi? Tadi ini firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Habakuk. Tapikah berapa lama lagi saudara? Inilah tantangan iman kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, mari kita naikkan pujian. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita belajar dari Nabi Habakuk. Kita berseru berapa lama lagi?
Tuhan jawabannya mungkin berbeda. Tapi Habakuk mampu memuji Tuhan karena 3 hal yang mendasarinya. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu, dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Walaupun ara tak berbunga, walaupun pohon tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, lembu sapi tak ada. Namun aku kan selalu setia, namun aku kan selalu setia, karena Yesus tetap setia. Kornya sekali lagi. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan selalu setia, namun aku kan selalu setia, karena Yesus tetap setia, karena Yesus tetap setia. Di dalam Yohanes 14 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan melihat. Habakuk melihat Tuhan yang telah berkarya masa lalu. Habakuk melihat Tuhan yang hadir bersama umatnya. Dan Habakuk melihat ke depan, Kristus datang mendirikan kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Kehidupan ini akan berhenti bergumul hebat ketika kami mampu untuk berdiri di dalam iman yang sejati. Sekalipun pikiran kami tidak mampu mencerna jalan-jalan Tuhan, tidak mampu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kami, tapi oleh iman yang sejati, kami mampu memuji Tuhan. Oleh iman yang sejati, kamu mampu menyembah Tuhan bersorak di tengah keadaan yang sulit dan berat. Kiranya Tuhan memberkati kami seluruh umat-Mu lewat firman ini. Kami bukan saja mampu mengekspresikan iman kami,
tapi kami mampu untuk memberitakan iman kami. Kami mampu menceritakan iman kami kepada orang di sekitar kami. Terpuji nama Tuhan oleh Roh Kudus yang akan memelihara, oleh Roh Kudus yang akan memimpin iman kami kepada kesempurnaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa masing-masing di tempat saudara berada. Bapa, jika kami mau menghitung segala kebaikan-Mu, maka ingatan kami tidak akan mampu mengingatnya. Sejak dalam rahim ibu, Engkau telah memberkati kami, dan sejak saat itu tidak pernah kebaikan-Mu meninggalkan kami. Kebaikan yang melimpah, kasih-Mu yang tercurah, dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Sebab itu ya Bapa, kami hari ini tidak hanya menyembah-Mu dengan pujian kami, tetapi kami juga menyembah-Mu melalui persembahan yang kami berikan kepadamu melalui gereja ini. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan yang kami berikan dengan kerendahan hati. Kiranya Engkau juga akan terus menunjukkan kemurahan hati-Mu, memberikan berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Karena sesungguhnya Engkau yang sangat tahu diri kami dan apa yang kami butuhkan. Dan jadikanlah kami ini saluran berkat-Mu, ya Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dia adalah Allah yang setia, yang sampai hari ini memberkati kita. Kesulitan, penderitaan yang kita alami tidak membuat Tuhan meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku,
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kita kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah senantiasa hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Gembala yang baik, Gembala yang agung memelihara engkau siang dan malam. Terimalah berkat daripadanya. Kasih Allah Bapa yang berkelimpahan, keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kuasa oleh Roh Kudus, senantiasa menaungi, memelihara, dan memimpin engkau, baik kehidupanmu bersama keluarga, kehidupanmu di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam relasi pergaulanmu, dan di seluruh langkah-langkahmu. Allah Tritunggal menyertai, memimpin, dan meneguhkan engkau selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat silakan mengambil saat teduh. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.